punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menerangi imanku bersemangat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Percaya Kau yang berjanji setia, harapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam rencanamu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi imanku bersemangat percaya padanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi imanku bersemangat percaya padanya, ku terima sekarang kemenangan darinya. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi imanku bersemangat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang
memandang ke langit, kami boleh melihat karya-Mu. Jika kami boleh melihat kehidupan kami boleh melihat karya-Mu yang luar biasa terjadi dan tergenapi dalam hidup kami. Tuhan, kami umat pilihan-Mu, kami umat kesayangan-Mu Tuhan. Biarlah kami mau membawa diri kami malam hari ini mendekat kepadamu, menyenangkan hatimu dengan duduk diam di bawah kaki Tuhan, mana kami rindu mendengarkan Engkau berkata-kata kepada kami malam hari ini Tuhan. Oleh karena itu mari awalan kecil-Mu pada malam hari ini berkatilah ya Tuhan, jamah dan lawatlah kami malam hari ini ya Bapa. Biarlah syafaat kami, perenungan kami juga malam hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu, dan kami boleh bersuka cita menyambut kehadiran-Mu di tengah-tengah kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu, dan biarlah saat ini kami akan bersyafaat bersama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa buat Indonesia, dan khususnya kita berdoa juga untuk kabupaten ini, karena nanti pada tanggal 27 November kita akan mengadakan pilkada, pemilihan kepala daerah. Biarlah kita doakan supaya pilkada boleh berlangsung dengan tertib, aman, dan kondusif, dan Tuhan juga mengaruniakan pemimpin-pemimpin yang terbaik untuk daerah ini dan juga untuk Provinsi Jawa Tengah. Kita berdoa juga untuk para pemimpin-pemimpin bangsa kita, untuk Bapak Presiden beserta dengan para menteri dan jajarannya. Mari Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan, kita akan berseru kepada Tuhan untuk Indonesia dan kota kita. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini bersama dan doa bersama bagi bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan yang mengatur segala sesuatu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada perkara yang terlalu sulit bagi Tuhan, dan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk bangsa ini, kiranya Tuhan memberkati bangsa ini, kiranya Tuhan menolong, memimpin, meluruskan para pemimpin bangsa kami, terlebih Tuhan untuk kepala negara, wakil dan jajarannya. Kiranya Tuhan menunjukkan, mengarahkan, memberikan tuntunan untuk berjalan dalam kebenaran, sehingga bangsa ini mengalami kemakmuran, mengalami keamanan, mengalami kenyamanan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemimpin kami, kiranya Tuhan menolong. Berdoa untuk masyarakat bangsa ini, kiranya Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, penghiburan dan sukacita dalam nama Yesus. Berdoa sampai pada tingkat gubernur provinsi, bupati, kabupaten, camat, kecamatan, sampai tingkat lurah, RT, RW di mana kami tinggal hari ini. Tuhan menolong setiap para pemimpin kami untuk dapat mengelola kepemimpinannya, pemerintahan kami ke dalam ke jalan yang benar dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk rencana pemilihan kepala daerah. Tuhan, kiranya berdoa acara ini, rencana ini Tuhan agar dapat berjalan dengan baik, dengan kondusif. Pilkada serentak, Kami kiranya serahkan ya Tuhan Yesus, berikan dalam tangan pertolongan acara dan ini. keamanan. Tuhan, berikan pemimpin yang terbaik bagi Dalam daerah nama ini, Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Tempatkan kami serahkan pemimpin dalam yang tangan baik. segala rencana-rencana yang Tuhan sediakan. Dalam nama Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus, haleluya. Selain itu kita akan berdoa juga untuk gereja ini, untuk GPS Purwokerto. Kita berdoa untuk hambanya, Gembala Sidang kita Bapak Pendeta Rono Robiharjo. Kita berdoa juga untuk visi misi ke depan daripada gereja ini. Kita berdoa juga untuk rencana renovasi dan juga agenda Natal yang sudah ada di depan mata. Saya minta untuk Ibu Suci untuk berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur Bapa. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang sudah Engkau berikan kepada kami
bersyukur Bapa untuk segala kebaikan-kebaikan yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami Bapa. Bapa, saat ini kami berdoa Bapa untuk gereja GBIS ini Bapa. Kami percaya Bapa kiranya gereja ini dapat menjadi berkat bagi tetangga kanan kiri muka belakang. Amin. Bahkan menjadi berkat bagi kota Purwokerto Yes. yang kami tinggal saat ini Bapa. Kami percaya Bapa Engkau terus bekerja Bapa untuk kemajuan gereja ini Bapa. Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk hamba-Mu Bapak Nono yang mengembangkan anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Kami percaya Bapa Engkau terus memberikan kesehatan, kekuatan. Kiranya Engkau terus tambahkan hikmat marifat-Mu kepada hamba-Mu ini Bapa. Kami percaya Bapa, bila dimanapun hamba-Mu ini berada kiranya terus dapat menjadi berkat Yes. bagi sekelilingnya Bapa. Dan kami percaya Bapa, bila setiap harapan-harapannya Bapa, setiap kerinduan-kerinduannya kami percaya Engkau yang akan mewujudkannya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu ini Bapa. Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk setiap agenda Natal tahun ini Bapa. Kami percaya Bapa, kami serahkan kepada Engkau Bapa. Dan setiap dana-dana yang dibutuhkan Bapa, kami percaya Engkau Allah yang mencukupkan, Yes. Engkau Allah Amen. yang menyediakan Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau akan mencukupkan Bapa, bahkan berkelebihan Bapa. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Biarlah Natal tahun ini Bapa dapat menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Dan biarlah Natal nanti ini Bapa dapat menjadikan perubahan dalam setiap hidup anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Bapa Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu dengan berkat-berkat yang baru Bapa. Dan mujizat-mujizat yang tidak lazim terus Engkau nyatakan kepada anak-anak-Mu yang tetap setia dan percaya kepada Engkau Bapa. Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk anak-anak-Mu di tempat ini Bapa yang mungkin sedang mengalami masalah pergumulan dalam kehidupan mereka Bapa, yang mengalami sakit penyakit. Kami percaya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau sudah menyembuhkan mereka Bapa. Amin. Bilur-bilur sudah menyembuhkan segala sakit penyakit mereka Bapa. Yang susah kami percaya Engkau menghiburkan mereka Yes. Bapa. Yang letih lesu kami percaya Engkau memberikan kekuatan yang baru dalam hidup mereka Bapa. Yang sedang mengalami masalah pergumulan dalam hidup mereka, kami percaya Bapa Engkau membuka jalan bagi setiap masalah mereka Bapa, sehingga mereka dapat berkemenangan di dalam Engkau Bapa. Yes. Kami percaya Bapa, jika jalan yang satu tertutup maka Engkau akan membukakan jalan yang lain Amin. Bapa. Dan pintu-pintu berkat Engkau akan bukakan bagi setiap anak-anak-Mu yang tetap setia dan menanti-nantikan Engkau Bapa. Kami percaya Bapa, biarlah setiap doa pergumulan kami pada malam hari ini, kami percaya Engkau Allah yang selalu mendengarkan kami Bapa. Dan kami percaya Engkau akan menjawab setiap pergumulan kami pada malam hari ini, karena kami mintanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini, saat ini kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur karena orang yang mampu bersyukur, orang-orang yang percaya bahwa Tuhan sudah pelihara. Kami rindu menularkan kebaikan ini kepada banyak orang, belajar bersyukur di setiap kesulitan. Dan kami tahu Tuhan ada bersama dengan orang-orang yang mampu bersyukur. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami membaca, merenungkan kepada firman-Mu, beri kami kekuatan untuk dapat mengerti dan melakukannya. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya katakan Amin. amin. Shalom, shalom. Kita akan membaca kitab Amos pasal yang kedua. Amos pasal yang kedua.
Amos pasal yang kedua, kita perjanjian lama. Begini bunyi firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Moab, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur. Aku akan melepas api ke dalam Moab sehingga Puri Keriot dimakan habis. Moab akan mati di dalam kegaduhan, diiringi sorak-sorai pada saat sangkakala berbunyi. Aku akan melenyapkan penguasa dari antaranya dan membunuh segala pembesarnya bersama-sama dengan dia, firman Tuhan. Hukuman atas Yehuda. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disisakan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Amos pasal 2 ayat 5. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda sehingga Puri Yerusalem dimakan habis. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, hukuman atas Israel. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori yang tingginya seperti tinggi pohon aras dan yang kuat seperti pohon tarbatin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun, supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi dan sebagian dari taruna-tarunamu menjadi nasir. Bukankah betul-betul begitu, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu memberi orang nasir minum anggur dan memerintahkan kepada para nabi, jangan kamu bernubuat. Sesungguhnya aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri. Orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya, dan pahlawan tidak dapat melarikan diri. Pemegang panah tidak dapat bertahan. Orang yang cepat kaki tidak akan terluput, dan penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri. Juga orang yang berhati berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Ya, sampai di situ. Amos pasal yang kedua. Amos ini seorang peternak domba dari Tekoa, yang dipakai Tuhan, utusan Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada orang Israel dan Yehuda. Apa yang terjadi dan apa yang harus mereka lakukan untuk kembali kepada Tuhan. Jadi kitab-kitab perjanjian lama itu adalah peringatan-peringatan Tuhan melalui hamba-hambanya, nabi-nabinya, untuk mengingatkan kembali orang-orang Israel dan Yehuda untuk kembali kepada Tuhan. Berarti setiap kitab itu adalah sebuah peringatan. Ya. Setiap nabi yang diutus untuk mengingatkan kembali orang-orang yang mengaku umat Allah kembali kepada Allah, ya kan? Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, pesan penting yang disampaikan Alkitab ya kepada kita hari ini adalah bahwa setiap hari
itu adalah sebuah peringatan untuk kembali kepada Tuhan. Ya. Alkitab, kitab mana yang tidak menunjukkan bahwa isinya itu adalah yang bukan teguran, yang bukan peringatan. Ya. Isinya adalah supaya orang itu mengenal Allah, supaya orang mentaati hukum Tuhan dalam perjanjian lama, supaya orang berbalik kepada Tuhan. Artinya tidak meninggalkan Tuhan, tidak mengabaikan Tuhan, tidak mempedulikan Tuhan, kembali kepada Tuhan. Artinya itu yang dinamakan hormat akan Tuhan, takut akan Tuhan. Nah, hari-hari ini banyak orang yang mengaku menghormati Tuhan, yang mengakui dirinya adalah orang yang takut akan Tuhan, tapi dia tidak mempedulikan apa pesan Tuhan. Ya. Banyak orang berbuat semau-maunya, tapi di depan orang lain dia berkata bahwa dialah orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi sangat disayangkan ternyata hari-hari ini banyak orang-orang yang dibilang orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tidak mengenal Tuhan tapi memakai kata Tuhan. Yang lebih parah lagi adalah orang munafik. Ya kan? Orang yang membungkus kehidupannya dengan jubah rohani tapi sebenarnya dia aslinya adalah rohana. Ya, rohana itu tetap jahat, tetap fasik, tidak mempercayai Tuhan, karena ia berjalan bertindak berdasarkan apa yang ia mau dan apa yang ia tahu. Nah, walaupun di sini orang-orang Israel itu orang-orang yang takut akan Tuhan, harusnya semakin dekat dengan Tuhan, dia mempercayai pesan Tuhan, firman Tuhan. Bahkan setiap nabi yang diutus kepada Israel itu ditolaknya. Ya. Setiap nabi yang diutus Tuhan kepada orang Israel dan Yehuda hampir semuanya tertolak. Nah, kita melihat di sini betapa Amos pasal yang kedua bagian pertama ditujukan kepada Moab. Bagian kedua ditujukan kepada Yehuda, bagian yang ketiga ditujukan kepada Israel. Ya. 3 perbuatan jahat Moab, bahkan 4. Artinya apa? Di pasal ayat yang keempat juga dikatakan 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4. Di ayat yang ke-6 3 perbuatan Israel, bahkan 4. Baik Moab, baik Yehuda maupun Israel adalah jahat. Bukankah Yehuda itu adalah nenek moyangnya Mesias? Ya kan? Bukankah Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan? Emangnya kalau bangsa pilihan Tuhan bukan orang jahat? Ya. Terus kalau kita berkaca dalam kehidupan kita hari ini, nah kita ini orang Kristen, pengikut Yesus, apakah yang mengaku orang Kristen dan pengikut Yesus itu orang baik-baik? Kristen. Orang Dayak bilang, orang Kalimantan Kristen ya, Kristen. 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 Kristen, oh Kristen. Ya. Kalau Pak Victor pernah di Kalimantan, ya, mereka yang masih ada di daerah pedesaan yang tiap hari itu menoreh pohon sagu aren yang dijadikan minuman, ya Pak. Ya, uangnya habis untuk beli cairan itu kan? Nah, di sini baik Moab, Yehuda maupun Israel sama-sama jahat. Dan
Tuhan memperingatkan, aku tidak akan menarik kembali keputusanku bahwa dosa itu harus dihukum. Yang berdosa mendapatkan hukuman. Nah, itu kalau diparalelkan ke surat Roma, ya, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut. Jadi tidak ada pengecualian. Privilege ya. Kalau hari-hari ini dikatakan privilege. Ya, pengecualian khusus bahwa kalau anaknya orang punya kuasa itu bebas. Ya. Isu politik lagi kan? Bukan masalah itu. Dan saudara, hari kemarin dan hari ini lagi viral bahwa di sebuah sekolah di Surabaya seorang wali murid ya sedang ya, dua sekolah yang berseteru kan. Nah, orang tua muridnya itu datang supaya apa? Siswa disuruh sujud. Wah, hebat sekali itu. Kayak dan menggonggong, Pak. Nonton enggak? Oh, enggak ya. Nanti cari. Surabaya. Sujud. Wah, terus dia membawa bodyguard. Orang-orang kuat di sekelilingnya. Dia mendatangi siswa ini supaya sujud dan menggonggong. Luar biasa. Tapi kelihatannya ini kayaknya orang Kristen. Bisa berlaku seperti itu. Ya kan? Per hari ini udah permintaan maaf. Permintaan maaf kan karena ancaman, karena takut. Karena di belakang orang yang mengancam itu adalah orang-orang hukum. Ya, jadi perdamaian itu terjadi karena di bawah tekanan. Ya, harusnya ketika dibilang kamu sujud dan menggonggong, kan kita diperlakukan seperti anjing. Sakit enggak? Sakit. Siapa bilang enggak sakit? Ya, orang selembut apapun kalau diperlakukan seperti anjing, dipaksa untuk sujud menyembah, kan sujud itu menyembah. Berarti dia memperlakukan dirinya itu sebagai Tuhan. Hati-hati para orang tua murid, siapapun engkau, kalau anakmu bermasalah, ya, evaluasi keluargamu. Ya, bukan mempermasalahkan dalam kasus hukum. Contoh Ibu Guru Supriyani yang sekarang sudah divonis bebas, tapi tidak disukai oleh pihak sebelahnya kan. Di Lamongan ya, menegur murid jadi salah, dilaporkan ya, minta tebusan damai 50 juta, 70 juta, 200 juta, 500 juta, lama-lama bisa 1 miliar. Minta 500 juta. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak percaya, perhatikan berita-berita yang ada di media hari-hari ini. Banyak guru-guru menjadi korban pelaporan orang tua murid yang tidak terima anaknya dididik di sekolah. Dengan otoritas tidak mau menerima, sama aja dengan kasusnya orang-orang Moab, orang-orang Israel, orang-orang Yehuda tidak mau taat kepada otoritas, saudara yang dikasih Tuhan. Di situ Tuhan berikan peringatan, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, bahwa pemberontak, pelanggar aturan itu harus dihukum. Ya. Yang pertama kepada Moab, ya, dosanya adalah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur. Berarti ini kremasi ya, Pak? Kremasi.
Masih. Di situ dianggap sebagai pelanggaran berat. Bahkan di situ aku akan melenyapkan penguasa dari antaranya dan membunuh segala pembesar bersama-sama dengan dia. Nah, berarti pelanggaran berat di situ. Nanti hukumnya apakah hari-hari ini kremasi bisa dibenarkan? Nah, itu beda pembahasan saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau mau khusus pembahasan soal kremasi, kita bisa khususkan tentang boleh dan tidaknya kremasi. Tapi kasus di Amos ini bahwa membakar tulang-tulang itu dianggap pelanggaran serius. Yang kedua kepada Yehuda, ya 3 perbuatan jahat Yehuda bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku karena mereka telah menolak hukum Tuhan. Dosa Yehuda, nenek moyangnya Mesias adalah menolak hukum Tuhan, tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongan yang diikuti oleh nenek moyangnya. Jadi ketidaktaatan, ya, khusus untuk Yehuda adalah dosa ketidaktaatan dan mengikuti omongan tetangga sebelah. Ya, kebohongan disesatkan oleh dewa-dewa kebohongan. Ya. Di situ hukumannya aku akan melepaskan api ke dalam Yehuda sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Ya, pemusnahan. Yang ketiga, ya, Israel. 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Ini dalam terjemahan yang lain ditelusuri ternyata, ya, menjual orang benar yang punya utang. Jadi di situ ada kasus bahwa banyak orang-orang yang hidup benar sampai harus berhutang. Nah, orang Israel di situ justru orang benar ini dijual, dijadikan budak. Karena apa? Tidak bisa bayar utang. Akhirnya apa? Lengaran nih Pak. Ditarik. Nggak bisa bayar, ditarik itu. Menjadi agunan. Disita. Harusnya yang disita harta bendanya. Lah ini harta bendanya sudah nggak ada. Yang disita orangnya. Ya. Misalnya Owen punya utang, walaupun hidupnya benar, nggak bisa bayar, nah nggak punya apa-apa, disita. Yang disita siapa? Owen diambil, dijadikan budak, dijual. Nah, Mungkin juga dikondisikan seperti itu ya, supaya bisa menghasilkan iya, pembodohan ya. pembodohan. Mirip. Mengarahkan orang benar supaya terjerumus ke situ. Arah situ. Berarti kan pembodohan itu sejak zaman Israel sudah ada, Pak. Sekarang kan kayak pinjol-pinjol gitu ya. Gampang banget didapatnya. Ya, Habis itu kita terikat 1 menit selesai. 1 menit selesai. Hanya butuh KTP, Foto orangnya. Ada. Tapi di sini ya, ternyata orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidup benar, masih bisa mengalami kekurangan toh. Berarti yang kemarin kita sharingkan bahwa berkat bukan ukuran takut akan Tuhan. Orang yang diberkati bukan ukuran atau standar orang beriman. Nah, tapi kalau orang beriman sampai kelaparan itu kebangetan.
Kan jadi tertawa, katanya orang beriman, lah ngapain aja gitu loh. Ya, tapi fakta menunjukkan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang beriman bisa mengalami kekurangan sampai harus seperti ini kasusnya. Gitu kan? Jadi sekali lagi bahwa orang yang diberkati tidak menjamin dia itu orang yang beriman. Apa kayak? Ayatnya sadis bisa ketawa sih. Terus dosa yang lain. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang. Loh. Parah ini malah. Sekongkol ini. Sekongkol ini. Loh. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda. Waduh. Masa join? Aduh, join anak bapak. Nah, memang parah ini berarti. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah. Lebih parah lagi, di tempat ibadah. Tidur ini. Parah ini. Aduh. Di atas pakaian gadaian orang. Jadi masih pakai barang gadaian. Wah, gagah ya. Gagah tapi barang gadaian. Kalau nggak bisa bayar, nebus, sita. Apalagi Pak? Minum anggur. Ya. Nah, di rumah lah mereka. Berarti minum-minum yang sembarangan ini. Kalau minum untuk perjamuan ya nggak apa-apa. Berarti kurang. Minum anggur orang-orang yang kena denda, barang sitaan juga. Barang sitaan nih. Pesta pora lagi. Bah, kurang ajar banget. Siapakah dia? Orang Israel. Padahal akulah, sampai Tuhan mengungkit-ungkit nih. Padahal akulah yang memunahkan dari depan mereka orang Amori. Sampai diingatkan lagi. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir. Kebangetan banget ya, gitu kan. Artinya kan begitu Pak. Masa sih gak ingat ketika kamu ditolong, kamu dia keluarkan dari perbudakan ya selama 40 tahun. Ya, sampai harus membelah laut. Coba kalau tenggelamkan bersama pasukan Firaun. Ya, sampai Tuhan, itu artinya apa sih? Terluka kan? Kalau sampai ngomong kayak gini, kalau kita orang yang terluka nggak Pak? Iya. Bangetan banget gitu. Ya. Terus apa lagi? Nah, Nabi pun ditolak kan? Di situ ayat 12. Jangan kamu bernubuat. Udah diam aja, nggak usah firman yang keras-keras. Kalau zaman sekarang begitu. Udahlah, firmannya itu jangan negor terus, kasih penghiburan, yang kasih lucu-lucu dikit gitu, kayak Mongol. Masa firmannya menyakitkan? Kan ini jangan kamu bernubuat. Artinya apa? Pesan Tuhan tidak boleh disampaikan. Jadi yang mau mereka dengar adalah hiburan. Kalau hiburan kan mending ke Raja Wali ya Pak? Jelas. Berapa? 25.000. 25.000 minta hiburan.
Dapat hiburan ya, 25.000 dapat hiburan. Wong 5.000 minta hiburan. Enggak cengli. Baik. Jokes aja ya. Kalau tersinggung ya gak masalah. Wong di sini aja jelas kok. Jangan kamu bernubuat, artinya jangan kamu memperkatakan hal yang benar yang sesuai dengan apa kata Tuhan. Nah, di sini sesungguhnya aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak. Kalau selama ini kita masih menyombongkan diri, Tuhan tidak menghukum, Tuhan tidak melakukan apa-apa, terus memakai dalil, kan kita hukumnya kasih. Tuhan itu kasih, kalau Tuhan kasih nggak akan menghukum. Tuhan macam apa itu ya? Nggak usah jauh, kita turunkan contoh analoginya. Seorang bapak melihat anaknya kurang ajar, bapaknya nggak apa-apa, kan ya anak-anak. Kira-kira Pak Peter kalau jadi bapak ngelihat anak seperti itu marah atau nggak apa-apa? Atau seorang ibu ngelihat anak seperti itu loh, nggak apa-apa, kan aku kasih, jadi nggak usah, pokoknya disayang aja terus gitu. Gitu mbak? Enggak, ya marah lah. Kalau Tuhan nggak bisa marah itu bukan Tuhan loh. Kalau nggak bisa marah itu bukan Tuhan. Tuhan yang hanya bisa oke, yes, oke, yes. Itu kayaknya yang ada kayak dingdong ya Pak ya. Oke, yes. Ini kayak dingdong, nggak pernah ngomong oke. Nah, aku jadi teringat saudara. Ternyata ketika saya mendengar tahu bulat, kembali ke tahu bulat ya. Penjual tahu bulat itu orang yang paling sopan sedunia. Dia menyapa orang duluan, halo. Ya, selalu menyapa loh, sebelum menawarkan dagangannya dia bilang halo. Apa man? Halo. Saraput tahu bulat digoreng dadakan. Nah, tapi kan kalimat pertama pakai kata halo. Kan? Halo itu sama dengan shalom. Nah ini loh, katanya orang-orang yang mempercayai Tuhan tapi nggak punya salam sama sekali, senyum nggak ada. Ternyata lebih sopan penjual tahu bulat. Setiap kali saya lewat ketemu dengan suara itu, gitu loh. Oke. Di situ Tuhan akan perhitungkan dan tidak akan ditahan. Di situ dikatakan sampai kemanapun kamu akan lari, kamu tidak bisa melarikan diri. Tidak akan luput. Ya. Bahkan seorang yang berhati berani di antara pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang. Orang yang paling kuat sekalipun akan terbirit-birit itu. Intinya begitu. Ya, orang paling pemberani akan lari terbirit-birit. Ya mau lari kemana lagi? Nggak akan bisa. Ya. Sekarang siapa yang bisa menyembunyikan, melarikan diri dari Tuhan? Nggak ada yang bisa. Jadi untuk apa kita hari ini menjadi orang yang sombong, orang yang ponggah, merasa harga dirinya terlalu mahal? Berapa sih Pak harga dirinya? Kalau boleh tahu harganya bisa kita beli kan? Iya. Loh iya kan? Kalau ada orang yang merasa harga dirinya jatuh, saya mau tanya, harga dirimu berapa? Kasih angka dong gitu loh. Supaya bisa ditebus. Kan begitu. Nah kalau sudah ditebus, berarti siap-siap kan jadi budak kan? Loh kan udah ditebus.
berarti kan siap jadi budak. Nah, mau jadi budak siapa sekarang? Budak orang lain atau budaknya Tuhan? Mending jadi budaknya Tuhan, dipelihara, dicukupi. Budaknya orang disuruh kerja toh. Iya kan? Kan kita ini budaknya Tuhan, hamba Tuhan, budaknya Tuhan. Masih dikasih kenikmatan, kan masih dikasih fasilitas. Kalian kalau budaknya orang mau pulang ya? Mau pulang ya, gitu. Gak ada izin, kan gitu. Ya kan? Kemarin saya bilang ketemu dengan orang, hari Natal masih kerja ya? Hari Natal kita menyesuaikan agenda toko, Pak. Ya ampun, katanya rohani. Natal tanggal 25, tanggal merah, toko masih buka. Kristen. Ya Tuhan. Ya. Kejar target, kejar tayang sampai menjerumuskan orang-orang Kristen yang ada di dalamnya sebagai karyawannya ikut menjadi orang yang tidak taat kepada Tuhan. Jadi dosanya berjamaah itu. Ya. Tapi dibungkus dengan jubah Kristen, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, perhatikan baik-baik tanggal 25 Desember besok kalau ada toko orang Kristen masih buka. Hahaha. Ibadah dong, ibadah. Natalan. Negara sudah kasih tanggal merah masih kamu hitamkan lagi. Mau tersinggunglah. Saya kira sampai di situ ya Pak, daripada nanti tambah kasar loh. Iya. Nanti ada yang somasi. Hah? Nanti ada yang somasi. Loh kan siapa yang saya somasi? Tokonya siapa? Cuman kita nggak punya toko. Ya, tokonya toko. Oh iya ya. Oh. Iya. Sudah saja lah ya. Dari sana panjang dan lebar. Ingat ya, baik orang Moab, orang Yehuda, orang Israel punya bibit kejahatan yang sama ya. Jadi tidak ada yang kebal dengan dosa. Siapapun bisa berdosa, bisa menjadi orang jahat. Tapi ketika Tuhan mengingatkan, mbok ya, ingat sadar kalau butuh pengampunan Tuhan. Atau memang tidak mau diampuni oleh Tuhan dan mau dihajar oleh Tuhan ya, monggo, silahkan, tidak masalah. Di sini sampai dikatakan Nabi itu jangan kamu bernubuat, udahlah kamu nggak usah khotbah. Loh, sing ngongkon khotbah ya sapa? Kau nggak tahu sing ngongkon khotbah. Aku cuma setauku kalau ibadah itu ada pujian, ada doa, ada firman dan doa berkat. Ya kan komponen itu yang harus dipenuhi. Lah kalau pujian tok gak ada doa, itu konser namanya. Lah kalau doa tok gak ada pujian, apa namanya? Doa syafaat. Nah, gak ada doa, gak ada pujian, khotbah tok. Itu pidato namanya, ya. Nah, jadi saudaraku, Mbok Yao baca kitab sucinya, apakah komentar kita, apakah saran dan usul kita itu masuknya ranah yang benar atau orang-orang yang egois ya. Kemarin saya melihat live streaming ibadah teman-teman itu 2,5 jam. Kemarin kamu bilang ibadah di tetangga itu berapa jam? 2,5 jam, ya kan? Kita ibadah 1,5 jam kurang, ya paling banter 1,5 jam. Itu pun masih ngantuk-ngantuk, nguap-nguap, ya kan? Mau khotbah,
mau ibadah 1 jam, mau ibadah setengah jam, dibikin gereja sendiri. Gitu. Wah, nanti tambah jauh Pak ya. Apa Pak? Kesimpulan Pak? Kesimpulannya apa Pak? Kesimpulannya apa ya? Ya kalau kita baca dari kitab Amos ini ya di pasal yang kedua, itu menggambarkan bagaimana Tuhan itu sudah murka sekali dengan bangsa pilihannya ya, bangsa Israel, Moab, Yehuda. Karena di sini sudah berkali-kali melakukan kejahatan sebenarnya di mata Tuhan bagi Tuhan ya. Makanya di tiap ayatnya itu ada karena 3 perbuatan jahat, selalu Itu juga kiasannya. itu kan mungkin kalau sudah berkali-kali, mungkin kalau kita melakukan kejahatan 1 kali 2 kali mungkin masih bisa dimaklumi ya. 1 kali. 1 kali 2 kali itu mungkin dia bisa boleh dikatakan hilaf atau apa ya, tapi Iya. sudah 3 kali ini kayaknya sudah nggak bisa ditolerir ya. Ya. Tuhan pun seperti itu kayaknya, bahkan 4 kali, lebih dari 3 kali. Dablek gitu. Iya. Nah itu Berarti kalau 4 kali kan sebulan Pak. sebulan sih. Iya. Iya. Sebulan belas, gak mangkat itu. Padahal mereka ini adalah orang-orang yang notabene tahu hukum Tuhan. Ya, baca kitab sucinya tiap pagi. Ya. Tapi ya bisa melakukan kesalahan, sesuatu yang mengecewakan hati Tuhan sudah lebih dari 3 kali. Itu membuat Tuhan murka. Ya, jangan ya Dik ya. Iya, jadi mari kita taat kepada hukum Tuhan supaya Tuhan jangan murka sama kita. Kalau kita tahu kita salah ya kita perbaiki gitu ya Pak ya. Iya. Iya. Kan enggak ada yang lurus terus. Gak ada yang bener terus. Kadang-kadang kepleset. Nah, Nah, kalau sudah tahu kepleset ya bangkit ya. Mosok sudah tahu kepleset nggak tangi-tangi kan? udah gitu ngeyel lagi. Ngeyel. Berarti ini kalau sampai 4 kali sebulan full loh, Pak. 4 minggu. Berarti minggu depannya ya sama 4 kali lagi. Loh itu asumsinya begitu karena mereka pindah ke tempat dewa-dewa yang lain di tetangganya kan? Kan itu dikatakan demikian. Yehuda, ya kan? Disesatkan oleh dewa-dewa kebohongan. Jadi mengikuti dewa-dewa kebohongannya. Jauh dari rumah Tuhan. Ya kan? Bahkan yang ke rumah Tuhan dikasih minum anggur supaya mabuk. Orang Israel kan begini itu Iya. kasusnya. Nah, makanya wah, jangan aku aja yang berdosa, kamu juga gitu kan. Dikamerkan semuanya supaya apa? Karena hukuman. Akhirnya semuanya kena hukuman Tuhan toh. Mungkin harapannya supaya segalanya dihalalkan gitu ya mungkin ya. Iya. Jadi ada orang benar yang dididik jadi orang benar, tapi kita kamerkan Ya, menjadi dijebloskan sekalian. menjebloskan supaya ada istilah apa ya? Nggak apa-apalah ya. Pemakluman mungkin ya. Jamaah. Itu sudah saya kantongin itu. Kata yang pidato kemarin itu sudah saya kantongin gitu kan. Kasusnya sudah saya kantongin. Tinggal mengeluarkan, kalau kamu berani macam-macam tak keluarkan kartu saya yang di kantong ini kan. Berarti kan begitu. Kalau kamu ngingetin aku yang benar, kamu juga sama. Kan gitu. Ya kan, Pak? Iya. Sensitif ini. Bahaya. Bahaya nih. Makanya sudahlah, selesailah. Selesai Pak ya? Ya. Oke lah. Baik saudaraku, selamat malam semuanya. Mbak Andan, Noni mana Noni? Ya. Oke, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Pembacaan kitab Amos pasal yang kedua mengingatkan hidup kami bahwa kami semua
punya potensi yang sama menjadi orang yang jahat, orang yang tidak taat kepada Tuhan. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk dapat kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai hari ini, pertolongan-Mu sampai hari ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami rindu Tuhan pakai hidup kami untuk hidup yang berkenan dan berdampak, menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Berkati hidup kami, semua yang kami lakukan, kami percaya Tuhan menolong. Berkati Bu Yuli, berkati Pak Victor, Owen dan keluarga semuanya yang ditinggalkan. Berkati hamba-hambamu, anak-anakmu yang sudah bergabung, mendengar, menikmati kebenaran malam hari ini. Siapapun orangnya, Tuhan memberkati dengan berkat yang baru setiap pagi. Berikan kesehatan, sukacita dan penghiburan, berkat-berkat yang tidak lazim, yang tidak pernah terpikirkan Tuhan sanggup memerintahkan dalam kehidupanmu. Yang sakit Tuhan jamah jadi sehat, yang bergumul dengan keluarga dan pekerjaannya Tuhan tolong. Dalam berkat nama Yesus, beristirahat dengan nyenyak, besok bangun pagi dengan tubuh yang sehat, punya sukacita. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Amin, amin. Shalom semuanya. Besok jumpa lagi pukul 8 di waktu malam dalam doa sehati. Rabu doa sehati pukul 8 malam. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.